Halo sobat sukses sekalian, pada video tutorial kali ini saya ingin berbagi mengenai bantuan hidup dasar. Kapan perlu diberikan pijat jantung dan kapan perlu kita berikan alat kejut listrik. Mudahnya, kita ingat dua skema saja, yaitu terdapat nadi atau tidak. Kalau tidak ada nadi, berarti harus kita berikan nadi. Kalau nadinya tidak normal, kita berikan nadi juga. Nah, jika nadinya lebih dari 60, berarti kita tidak berikan pijat jantung. Nah, pijat jantung atau kompresi kita lakukan jika pasiennya asistol, henti jantung, bradikardi jika nadinya kurang dari 60, dan keadaan PEA di mana pada monitor terdapat gambaran EKG, tetapi pada saat kita raba nadi, tidak teraba nadi sama sekali. Jika kita sudah mendapatkan nadi yang tidak teraba, ada indikasi untuk dilakukan RJP, dan pada monitor EKG terdapat gambaran yang sesuai, maka kita dapat melakukan RJP langsung diberikan epinefrin 1:10.000 0,1 cc per kilogram berat badan pada siklus yang ganjil, siklus 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sehingga setelah kita lakukan RJP plus epinefrin, setelah kita cek nadi lagi, masih dengan gambaran yang sama, maka kita melakukan RJP saja. Setelah cek nadi lagi, gambarannya juga sama, kita lakukan RJP ditambah epinefrin, dan seterusnya. Jangan lupa teman-teman melakukan RJP dengan high quality CPR, push hard, push fast, complete recoil, minimal interruption, dan jangan memberikan ventilasi yang berlebihan. Untuk di era pandemi, jangan lupa jika teman-teman melakukan ventilasi, harus menggunakan HEPA filter yang dihubungkan dengan ambubeg kita. Untuk teman-teman ya yang akan mengikuti ujian OSCE khususnya, jangan lupa pada saat pasien datang, kemudian kita akan melakukan safe approach dulu, yaitu kita harus selamatkan diri, apalagi di era pandemi ini kita harus menggunakan APD level 3 teman-teman. Jadi harus pakai APD dulu, kemudian kita cek kesadaran pada pasien. Dek, pasien tidak sadar. Maka kita akan shout for help, minta tolong dulu. Sambil suruh perawat untuk pasang monitor, ya kan, pasang saturasi, kemudian jangan lupa buka baju pasien. Baru kita lakukan pemeriksaan airway breathing-nya. Apakah ada napas atau tidak? Jika tidak ada napas, maka kita akan memberikan 5 rescue breath yang sudah dihubungkan dengan HEPA filter. Pada beberapa kepustakaan, ada yang tidak dianjurkan untuk melakukan bagging atau pemberian napas bantuan, maka langsung kita pasangkan saja simple mask atau boleh juga masker yang rebreathing, kita pasangkan langsung dengan oksigen 10 liter. Kemudian kita cekkan nadi, kemudian kita lihat gambaran nadinya di monitor yang tersedia. Jika membutuhkan RJP dan di gambaran monitor sudah tampak sesuai dengan indikasi asistol, bradikardi, atau PEA, maka langsung kita lakukan RJP ditambah pemberian epinefrin langsung pada menit pertama. Untuk setting ujian OSCE ya, pada saat kita telah melakukan RJP, kemudian kita cek nadi, masih belum ada perubahan, maka kita katakan pada penguji, saya akan melakukan persiapan intubasi, satu orang menggantikan saya di posisi kompresi.
Baru kita akan sebutkan, saya akan melakukan intubasi dengan menggunakan ETT nomor berapa dan kedalaman berapa. Saya menggunakan laringoskop menyusuri lidah dari kanan ke kiri sampai tervisualisasi plika vokalis, kemudian saya masukkan ETT nomor sekian, kedalaman sekian, kemudian saya pastikan di 4 titik di dada sama dan tidak terdengar bunyi gargle di bagian lambung atau epigastrium. Kemudian saya akan melakukan fiksasi. Kemudian saya akan melakukan fiksasi dengan menggunakan HIPAFIX. Setelah itu, setelah kompresi selesai 5 siklus, cek nadi lagi. Jika tidak ada nadi, maka kita sebagai yang teruji akan menggantikan di posisi kompresi lagi. Dan kita akan meminta asisten untuk melakukan ventilasi tanpa terhenti. Jadi kita lakukan ventilasi sebanyak 20 sampai 30 kali. Sementara kita melakukan kompresi dada 100 sampai 120 kali per menit. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Buat yang belum like dan subscribe, jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.